matriks, yaitu inverse matrix. Pertama kita pahami dulu pengertian atau definisi dari inverse matrix. Misal A dan B adalah dua matriks persegi dengan ordo yang sama. Matriks A dan B dikatakan saling inverse jika memenuhi hubungan A kali B sama dengan B kali A sama dengan I. I ini adalah matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks yang diagonal utamanya bernilai 1 semua ya. Ini udah saya bahas di video bagian pertama. Nah, untuk inverse sendiri penulisannya seperti ini ya. Ini A inverse. Penulisannya itu pangkat negatif 1. Jadi kalau inverse dari B berarti B pangkat negatif 1. Ini penulisan atau notasi untuk inverse. Contoh, misalnya diketahui matriks A 3, 5, 1, 2 dan matriks B 2, negatif 5, negatif 1, 3. Jika kita kalikan A kali B, matriks A kita kali dengan matriks B, ternyata hasilnya adalah 1, 0, 0, 1. Ini adalah matriks identitas ya. Sekarang kalau kita balik, barusan kan A kali B, sekarang coba B kali A. Matriks B kita kalikan dengan matriks A, ternyata hasilnya sama. 1, 0, 0, 1. Ini matriks identitas juga. Nah, dari sini berlaku hubungan A kali B sama dengan B kali A sama dengan matriks identitas. Nah, karena berlaku ini, maka kedua matriks tersebut A dan B adalah matriks yang saling inverse. Jadi bisa kita tulis A ini adalah B inverse atau A ini adalah inverse dari matriks B dan B adalah inverse dari matriks A. Nah, sekarang gimana kalau kita mau nyari inverse suatu matriks misalkan? Ya, diketahui suatu matriks, kita mau nyari inverse-nya. Kita bisa menggunakan formula berikut ini atau rumus berikut ini. Nah, ini rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari inverse suatu matriks. A inverse sama dengan 1 per determinan kali adjoin. Ini rumusnya ya. Ini berlaku untuk matriks ordo berapapun. Kalau syaratnya tapi harus matriks persegi ya. Bisa 2 kali 2, 3 kali 3, bahkan 4 kali 4 dan seterusnya juga bisa. 1 per determinan kali adjoin. Ini kita catat, ini penting. Nah, kita udah belajar bagaimana cara mencari adjoin matriks yang ordo 3 kali 3 pada video bagian keempat. Nah, kalau ordonya 2 kali 2, kita nggak usah pakai cara itu. Kemarin kan kita pelajari cara mencari kofaktor, kemudian kita transposkan, maka dapatlah adjoin. Kalau 2 kali 2, caranya cukup sederhana untuk 2 kali 2. Seperti ini. Misal matriks A, elemennya A, B, C, D, maka adjoinnya teman-teman tukar antara A dengan D menjadi DA. Kemudian B dan C-nya itu berubah tanda, jadi min B, min C. Ini adalah adjoin dari matriks A. Saya ulangi, A dan D-nya kalian tukar, kemudian B dan C-nya berubah tanda. Ya, jadi D negatif B, negatif C, A. Contoh, misalkan kita mau mencari inverse dari matriks A. Matriks A-nya 3, 5, 1, 2. Inverse itu kan 1 per determinan kali adjoin. 1 per determinan berarti A inverse sama dengan 1 per, kita determinan kan ini. Masih ingat caranya? Diagonal utama kita kalikan 3 kali 2, 6 dikurangi diagonal sampingnya kita kalikan 5 kali 1, 5. Kemudian kita kali dengan adjoinnya ya. Kita kali dengan adjoinnya. Adjoinnya itu A dan D kita tukar. 3 dan 2 kita tukar. Ini 2, ini 3. Kemudian B dan C-nya itu berubah tanda. Negatif 5, negatif 1. Jadi 1 per 6 dikurangi 5 itu 1 kali 2 negatif 5, negatif 1, 3. 1 per 1 kan 1. 1 kali ini ya tetap 2 negatif 5 negatif 1, 3. Ini adalah inverse dari matriks A. Nah, itu adalah cara mencari inverse kalau ordonya 2 kali